Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mengganggu waktu Pak mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah khususnya di SMA Negeri 1 Bandar Rujak dalam modul 3.1 mengenai demonstrasi kontekstual yang terkait dengan pengambilan keputusan. Sebenarnya tujuan dari wawancara ini hanya untuk menganalisis dan menerapkan dari tentang proses pengambilan keputusan yang selama ini sudah Bapak laksanakan di SMA ini. Jadi ada 8 pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Bapak, tapi sebelumnya mohon maaf ini. Ya. Untuk menyingkat waktu, saya mulai dari pertanyaan yang pertama, Pak. Mohon maaf. Bapak, untuk selama ini bagaimana Bapak cara mengidentifikasi dari kasus-kasus atau permasalahan yang timbul yang terkait dengan dilema etika maupun rujukan moral, khususnya di SMA Negeri 1 Bandar Rujak. Ya, terima kasih Pak Ohim. Ya. Dalam memimpin itu, tentunya kan akan dibarengi dengan permasalahan akan dibarengi juga dengan karena tugas pemimpin itu juga membuat keputusan, ya, dan buat keputusan. Hanya dalam membuat keputusan itu tentunya juga banyak hal yang harus diperhatikan. Ya. Saya sebagai kepala sekolah tentunya tidak sembarangan memutuskan sesuatu tanpa adanya riset atau mungkin penelitian dulu, menganalisis dulu masalah-masalah yang terjadi. Karena harus banyak pertimbangan. Dari pimpinan harus adil, harus bijak, gitu ya. Harus mengakomodir semua kepentingan, gitu ya. Tapi harus punya prinsip. Cepat memutuskan, meminimalisir gejolak, gitu ya. Tapi memperbanyak manfaat. Jadi ketika kita akan membuat keputusan, tentunya saya juga harus berkolaborasi dengan atau melibatkan pihak lain. Mungkin kepala sekolah, guru-guru, mungkin TU, ya kan, peserta didik, komite, terus diajak bicara. Kalau tadi mengenai dilema, pasti banyak yang terjadi, ya. Karena suatu keputusan itu tidak akan 100% menyenangkan semua pihak. Nggak akan ada. Pasti ada pihak-pihak yang mungkin merasa kecewa dan sebagainya. Ya tidak masalah, karena memang ya 80% aja yang setuju misalnya, ya itu sudah bagus. Tidak harus 100%. Ya saya kira itu. Terima kasih Pak, ini jawabannya luar biasa. Nggak kebayang itu saya. Untuk yang kedua, barangkali tadi sudah disinggung-singgung tadi itu, tapi ini untuk menguatkan barangkali. Bagaimana Bapak selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang ada dua kepentingan dengan sama-sama baik, sama-sama benar, artinya sama-sama dilandasi oleh nilai-nilai kebajikan. Ini sangat membingungkan buat kami. Iya, saya kira sebagai pemimpin begini ya, jadi
kita pasti dihadapkan pada persoalan itu. Kalau mau memutuskan sesuatu, yang ini baik, yang ini baik, kan? Nah, itu lebih mudah daripada yang ini jelek, yang ini baik, kan? Kita pasti pilih yang baik, gitu ya. Tapi kalau ini benar, yang ini benar, mana yang harus saya putuskan? Kuncinya adalah cari mana yang memberi manfaat lebih banyak. Kan gitu. Putuskanlah ya, sesuatu yang manfaatnya lebih kan? Ini benar, ya, kedua-duanya kalau diputuskan juga benar, gitu ya. Cuma kalau yang ini manfaatnya lebih banyak. Nah, ini sedikit lah manfaat. Kedua-duanya pasti punya manfaat. Makanya pilihlah yang paling besar manfaat, yang paling sedikit madarat, gitu ya. Dan begitu kita dalam Islam juga begitu. Inilah sesuatu yang manfaatnya lebih banyak, madaratnya lebih sedikit. Kebermanfaatannya lebih luas. Kalau masalah benar mungkin benar kedua-duanya, tapi benar mungkin ada yang lebih banyak manfaat. Siapa yang lebih banyak mendapat manfaat, nah, itu aja ya. Lebih banyak lagi yang bisa menerima. Ya gitu. Saya begitu. Nah, untuk meningkat waktu langsung ke nomor 3, Pak. Mohon maaf ini rasa cepat. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa lakukan untuk memutuskan masalah terutama di SMA? Ya, kalau langkah-langkah tadi sudah saya singgung sebentar ya. Pertama tentunya kita harus melakukan penelitian dulu ya. Ketika ada persoalan kita teliti dulu. Tidak boleh langsung diputuskan tiba-tiba tanpa ada data, tanpa kita memiliki hasil analisis persoalan. Jadi kita harus banyak informasi tentang apa yang menjadi penyebabnya, ya kan? Kemudian mengapa itu terjadi, ya kan? Kemudian kira-kira kalau kita memutuskan seperti begini, siapa yang dirugikan? Itu data-data seperti itu. Jadi yang pertama riset. Dan melakukan penelitian, menganalisis masalah. Nah, kemudian ada beberapa alternatif pemecahan. Carilah yang pemecahan masalah itu lebih sedikit madaratnya, lebih banyak manfaat. Kemudian jangan lupa kita harus melibatkan orang lain. Langkah berikutnya, libatkan orang. Nah, melibatkan orang lain itu dalam rangka apa? Agar keputusan kita banyak yang membackup, mendukung. Gitu ya? Maka saya ajak dulu bicara, gitu ya. Kemudian komite, kemudian stakeholder yang lain, TU. Nah, sehingga kalau banyak orang yang kita libatkan, tapi harus cepat juga, tidak boleh kalau saking banyaknya orang yang diajak bicara kita terlambat memutuskan sesuatu. Ya, sebagai decision making kita harus cepat tanggap, ya. Tapi jangan juga semuanya diputuskan sendiri. Jadi kalau ada apa-apa nanti kita yang tanggung jawab sendiri kan. Meskipun memang pemimpin ya harus resiko kan, menanggung jawab, semua juga menanggung jawab. Tapi kalau ada yang membackup karena melibatkan orang lain, kita kan jadi ringan. Mantap, Pak, ya. Tetap dan ringan Pak kerjaannya kan. Karena paling tidak orang yang diajak bicara itu ya membackup duluan. Kalau ada pertanyaan apa, saya juga tahu, saya juga ikut. Libatkan orang lain. Ya. Nah, tadi dalam melibatkan orang lain itu tentunya kita juga harus memperhatikan regulasi. Jangan sampai keputusan yang kita buat melanggar regulasi. Aturan, kita ada sebagai pelaksana aturan. Ya harus cerdas, harus bisa literasinya harus jalan di kepala sekolah itu harus banyak membaca aturan-aturan, jangan tidak putuskan atau tidak itu setelah dilaksanakan kan ya. Kita akan tahu. Kalau prediksi sih boleh, oh ini pasti efektif nih, itu belum tentu juga kan. Nah, keputusan itu sudah pertimbangan dengan yang tadi, ya kan? Tadi langkah-langkahnya sudah kita tempuh, kemudian kita putuskan, kerjakan putusan itu. Baru kita kelihatan efektif nggak nih, gitu ya. Ada gejolak nggak? Ada persoalan nggak? Kan? Nah, tentunya kan sebagai pimpinan harus mengevaluasi. Kan di dalam manajemen itu ada planning, ada organizing, ya kan? Ada
actuating, kemudian ada controlling. Nah, putusan itu kita perbaiki Pak. Nah, semua itu ada perbaikan, ada evaluasi. Kalau itu memberatkan, kalau itu ternyata malah menimbulkan gejolak, terlalu banyak orang yang dirugikan ternyata di luar prediksi ya, misalnya kan kita ini manusia kan, memimpin juga, ya kan? Menurut kita ini baik, ternyata nggak baik juga gitu kan, sehingga itu dievaluasi lagi, putusnya diperbaiki lagi untuk agar keinginan kita paling tidak keadilan gitu ya, kebijakan itu terpenuhi. Jadi yang itu sudah keputusan saya nggak boleh diganggu gugat, ya nggak ada juga yang kayak gitu. Kan gitu ya. Jadi perbaiki aja kalau misalnya ini salah, perbaiki. Ya. Undang-undang aja bisa diperbaiki kan ya, bisa di apa namanya amandemen gitu. Apalagi keputusan sekelas keputusan sekolah misalnya, perbaikan aja. Gitu kan, mana yang kurang, evaluasi, gitu kan. Dan karena kita belajar juga dari kesalahan. Kalau bertangan besi nggak ada, nggak ada perbaikan. Jangan-jangan kita yang hilaf. Ini Pak, ada pertanyaan selanjutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan bagi Bapak dalam membuat suatu keputusan? Jadi tantangan-tantangan yang sering dihadapi oleh yang muncul itu kan begini ya, apalagi misalnya kita dihadapkan pada dilema, ya kan? Dilema, ya. Contoh tentang honorer misalnya, itu dilema. Antara harus diberhentikan atau dilanjutkan, kan? Nah ini dilema Pak. Cuma kita kan sebagai manusia, sebagai human sebagai manusia yang berperi kemanusiaan lah gitu, ya kita harus juga bertahap kan gitu ya, menyampaikan dan bertahap. Tantangan yang paling utama itu adalah kita berbenturan dengan kepentingan pribadi, gitu, ya kan, berbenturan dengan kepentingan kelompok masyarakat, ada saja kan gitu ya, berbenturan dengan kepentingan kedinasan, antara kepentingan kemanusiaan dengan kedinasan, dengan aturan. Nah itu kan di lapangan masalah Pak itu, ya kan? Kita misalnya dari sisi anggaran atau apa, ya kan? Kemudian kita prioritas ini, sementara ini butuh dan sebagainya. Itu kan kita harus, tadi itu Pak kuncinya, mana yang lebih prioritas, mana yang lebih manfaatnya lebih banyak, kan gitu ya? Yang mana tidak semuanya akan membahagiakan semua pihak, pasti usaha itu ada yang cuman kita meminimalisir ya tantangannya itu ya. Terus juga sebagai pelaksana kebijakan kita tantangannya bagaimana bisa menyesuaikan dengan aturan yang ada, ini ya. Tapi harus ada solusi ya, misalnya yang honorer calakan saya tidak boleh lulusan SD SMP ya kan, lulusan SMA kan dilematis semuanya di kita ini dulu ya gitu kan, ya harusnya diberi solusi ya, gimana apakah yang SMP itu misalnya selama setahun ini ya untuk paket C bersamaan dulu atau gimana gitu ya, atau nanti diberi solusi-solusi yang lain. Ini tantangan berat pemimpin untuk memutuskan, ya kan. Memang kalau lihat aturannya sampah kan, itu kan secara kemanusiaan nggak bisa, ya, atau Allah begitu, ya lapangan nggak bisa. Nah, yang memang kita harus step by step, harus bertahan supaya enak. Iya. Jangan sakit hati. Kita ya teori seperti itu. Ya seperti di teori Pak, itu tantangan, ya kan? Ya kan kalau kita mau sakok-sakokan ya sudah seadanya juga. Ya sudah, saya boleh-boleh aja begitu. Cuma dari sisi kemanusiaan ya, sebagai pimpinan, sebagai yang hidup dengan bersama-sama harus, kata bahasa Sunda itu erang China, betul-betul. Gitu ya, Sunda apa? Itu filosofi ya. Terus biar
ada step-step yang harus kita lalui, ya kan? Dipanggil dulu lah, diceritain dulu. Meskipun memang kita nggak tega. Itu kan tantangan kita itu kadang-kadang memutuskan sesuatu masih ada perasaan, ya kan? Ya pemimpin kan harus bijak, itu perasaan kan. Cuma kita berbarengan dengan aturan. Disitulah uniknya memutuskan itu. Karena kita harus menyesuaikan aturan dengan hati ya, dengan lingkungan. Orang kalau nggak bijak salah sih. Ya. Ada semacam jadwal khusus, menunggu waktu, atau diputuskan secara langsung. Ya kita lihat situasinya, mana yang kan misalnya ini harus besok pak keputusannya, ya harus besok selesaikan, gitu ya, jangan ditunda-tunda ya kan. Karena kalau tidak diputuskan nanti gimana, gitu ya. Ya kan tidak bisa kalau misalnya bayaran honor pak, ya nanti tahun depannya keputusannya nggak bisa. Yang itu ya, harus ada keputusannya berapa ya kan, gimana itu kan salahnya. Betul. Ya kan? Ikuti aturan, ikuti kesepakatan kan gitu. Kalau tiba-tiba mudah dari saya tidak ada, ya memang bisa begitu. Aturannya begitu kan? Misalnya nih, dan itu kecepatan memutuskan itu juga menjadi kepentingan dari pemimpin. Harus selalu ada keputusan tegas, tidak boleh main-main. Abu-abu keputusan, iya atau tidak pak? Ya boleh, ya tidak boleh, kan susah nih diikutinya. Jadi harus hitam putih. Ya, tidak. Kalau hitam putih susah. Ada pertanyaan berikutnya Pak. Faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam membuat suatu keputusan. Hal-hal yang membuat Bapak jadi enjoy, jadi mudah membuat keputusan. Ya, yang pertama kita harus yakin bahwa kita memang berada dalam koridor yang benar. Satu itu. Jadi kita tenang aja kalau nggak apa-apa kalau kita benar gitu kan. Masalah itu harus pede pak, bahwa ini benar. Cuma jangan merasa benar sendiri, benar itu harus berdasarkan aturan. Sehingga apapun nanti yang ada gejolak segala macam misalnya, kita sudah sesuai dengan keputusan yang benar. Itu yang membuat kita tenang. Yang pertama. Yang kedua, kita keputusan itu banyak yang mendukung. Makanya jadi kolaborasi penting. Jadi jangan diputuskan sembunyi-sembunyi kita sembunyi lempar batu sembunyi tanya ya, nanti kita nggak tenang gitu kan. Makanya urusan itu harus banyak yang mendukung supaya kita tenang, banyak yang membackup kan, benar, kemudian juga banyak melibatkan orang lain gitu urusan itu sehingga nyaman bagi kita, gitu ya. Kemudian yang berikutnya apa, kenyamanan hidup ini gitu ya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, kan betul kan Al-Quran ya kan. Dengan berzikir kepada Allah maka hati akan tenang. Berzikir itu apa? Berzikir itu ingat kepada Allah gitu ya. Ingat kepada Allah itu apa? Salat. Zikir di situ salat. Makanya Nabi ketika punya persoalan-persoalan besar, ini bulan Rajab nih Pak, Nabi apa ketika ada persoalan-persoalan besar? Ditinggal pamannya, ya, ditinggal istrinya meninggal. Itu padahal dua orang yang membackup beliau, dua-duanya meninggal. Abu Thalib yang membackup dari sisi kekuasaan di Quraisy, istrinya Siti Khadijah yang membackup pendanaan dan sebagainya. Kedua-duanya meninggal. Ya, itu persoalan besar. Makanya kata Allah itu kan amul azmi, hari kesedihan, diangkatlah oleh Allah Nabi Muhammad itu untuk Isra Mi'raj dan diberi oleh apa? Salat. Kan gitu. Ini ternyata baiknya kan kalau kita ingin tenang ya, dalam memutuskan sesuatu, salat lah ya. Kalau bisa diperintahkan, kalau ada dua persoalan yang harus kau putuskan, kau harus pilih
yang mana nih? Minta petunjuk pada Allah, ya kan, dengan salat istikharah. Ya. Ya Allah, yang mana yang harus saya pilih, ya? Yang ini atau yang ini? Nanti kita minta petunjuk pada Allah. Kalau sudah minta petunjuk pada Allah, lalu kita mendapatkan misalnya petunjuk, tenang hidup ini, Pak. Karena kita sudah berzikir kepada Allah. Jangan lupa ada keputusan-keputusan krusial, kita harus minta petunjuk pada Allah. Ya kan? Setelah kita konsultasi pada senior, pada atasan, kan gitu ya, kakak CD, gimana, ke rekan-rekan kepala sekolah yang lebih senior, gitu kan, kita minta petunjuk pada Allah, ya, sudah itu, tenang, ya, gitu ya, apa-apa juga sudah, membekanya udah banyak, gitu ya, apalagi ini sudah berdasarkan putusan atas petunjuk Allah, ya kan, benar, itu akan menang. Tidak boleh sembarangan. Pertemuan hari ini begitu luar biasa itu. Nah, akan saya akhiri dengan ini, waktu ada satu hal yang ingin saya konsultasikan kepada Bapak gitu. Dari semua yang telah disampaikan oleh Bapak tadi dari awal sampai akhir, ini pembelajaran apa yang dapat dipetik oleh Bapak sendiri dan juga nanti kami juga ingin memetik juga gitu, jadi khususnya di dalam itu pengalaman Bapak yang sungguh luar biasa gitu, khususnya di dalam mengambil suatu keputusan. Ya, ujian pemimpin itu dia bagaimana dia piawai dalam membuat keputusan. Itu ujian pemimpin, Pak. Ya, pemimpin itu diminta untuk membuat keputusan penting, keputusan strategis, gitu ya. Makanya yang harus dimiliki oleh pemimpin adalah bagaimana dia punya integritas, punya nilai-nilai keadilan dimiliki untuk memutuskan sesuatu, ya. Harus punya keberanian. Pemimpin itu harus berani, Pak. Kalau nggak berani, artinya ngambang kan keputusan, Pak, bagaimana ini kan? Karena berani, ya, harus punya keberanian, gitu kan. Makanya seorang pemimpin itu harus punya keberanian, ya kan? Harus punya integritas, ya kan? Harus punya dukungan yang cepat dalam memutuskan. Jangan bertele-tele, lambat gitu. Dia harus segera diputuskan, gitu ya. Terus juga jangan tiba-tiba itu orang mungkin punya persiapan juga, ya. Ya apa kita jangan, bukan berarti mau ini, tapi dia sudah mempersiapkan secara moral, secara kan gitu. Mau tiba-tiba orang dipecat besok, memang itu ya stres, ya kan? Semuanya datang, saya ada pendidikan, hal gitu ya, misalnya kan, itu sudah siapnya sebentar, itu bulan depan ada, karena ini boleh, tiba-tiba ya. Dan saya jauh-jauh hari, saya sudah akan memberi kesempatan kepada Makassar untuk magang, ya kan? Dia mau bersiapkan dari sekarang, tiba-tiba besok, mana belum siap tuh. Nah, jadi orang pemimpin itu harus bijak juga, gitu. Bukan kita mau gimana, tapi ya yang mempersiapkan diri. Orang itu tidak siap semua kan, kan? Dia harus. Nah, ini yang bisa dipetik ya, pelajaran dari sebagai seorang pemimpin, bagaimana cara memutuskan sesuatu. Jadi harus punya keberanian, harus punya sikap yang adil, yang bijak. Kemudian juga nanti melibatkan orang lain. Memang dilema selalu ada, kan? Apalagi berbenturan kalau buat kepentingan, kan? Mana dulu? Ya cari aja yang paling sedikit mudaratnya, yang paling banyak manfaatnya. Kita timbang-timbang aja, mana yang paling baik, kan? Kan kadang-kadang dilema itu begitu ya, kayak buah simalkam ya. Dimakan mati,
ibu katanya tidak dimakan mati kalau dilema aduh gimana ya cari mana yang kalau gitu harus diputuskan cari mana yang paling memberi manfaat bagi kita. Jadi pada pertemuan kali ini bagi saya merupakan suatu pengalaman yang luar biasa gitu. Dari waktu kuliah belum pernah mendapatkan seperti itu. Mungkin banyak teori-teori gitu, praktisnya no. Mungkin sedikit banyak saya punya teori tapi praktisnya nggak ada. Nah, baru sekarang ini alhamdulillah dan saya ucapkan ini Pak banyak terima kasih Bapak, mudah-mudahan ilmu ini banyak manfaatnya bagi saya sebagai calon gubernur, juga nanti imbasnya bagi siswa dan teman-teman sejawat dan orang-orang yang ada di sekitar saya. Ya, Saya ucapkan terima kasih Pak. Dan karena kita semua kan pemimpin, ya. Jangan dikira kepala sekolah saja pemimpin itu, ya. Bapak juga pemimpin, pemimpin pembelajaran, ya. Bapak juga pemimpin di rumah tangga misalnya, di sekolah juga, di MGMP, ya itu. Jadi teori yang kayak tadi itu secara pengalaman, ya. Saya juga tidak berbicara tentang teori kata siapa, tapi pengalaman aja, ya kan? Teorinya bisa dibaca sendiri, tapi kalau pengalaman kan mungkin tidak ada di buku, ya. Sehingga itulah yang harus kita siapkan. Jika nanti Bapak jadi seorang pemimpin, siapa lagi harus siap, gitu kan? Memutuskan hal-hal yang sangat strategis itu harus siap, kan? Kita siap Pak dari sekolah piloting Jabar Masagi itu kan mikir dulu sebelumnya, tiba-tiba jadi kan nggak harus siapkan strateginya, ya kan? Gimana caranya bentuk pelatihan, siapkan apa yang mau kita jual, ya kan? Tawaran program-program, siapkan kalau diwawancara kan begitu. Jadi itu harus diputuskan wawancaranya, cek gimana Mbak, mau nggak ibu, ya terserah Mbak, Anda saja lah semua benar. Ya itu susah, ya. Terus tetap jadi enak kan gitu. Terutama keberanian sekolah kita di kampung, ya kan? Memang bisa. Berani aja dulu. Main di kota aja nggak berani, nggak bisa. Kan sudah keberanian. Jalan aja. Ada semacam jadwal khusus, menunggu waktu atau diputuskan secara langsung. Ya kita lihat situasinya, mana yang kan misalnya ini harus besok Pak keputusannya, ya harus besok selesaikan, gitu ya, jangan ditunda-tunda, ya kan? Karena kalau tidak diputuskan nanti gimana, gitu ya? Ya kan tidak bisa kalau misalnya bayaran honor Pak, nanti tahun depannya keputusannya nggak bisa, yang itu ya. Harus ada keputusannya berapa, ya kan? Gimana itu kan caranya? Betul. Ya kan? Ikuti aturan, ikuti kesepakatan kan gitu. Kalau tiba-tiba mudah dari saya tidak ada, ya belum bisa begitu. Aturannya begitu ya. Misalnya nih, dan itu kecepatan memutuskan itu juga menjadi kepentingan dari pemimpin. Harus selalu ada keputusan tegas, tidak boleh main-main. Abu-abu keputusan, iya atau tidak Pak? Ya boleh, ya tidak boleh, kan susah nanti diikutinya. Jadi harus hitam putih. Ya, tidak. Kalau hitam putih susah. Ada pertanyaan berikutnya Pak. Faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam membuat suatu keputusan. Hal-hal yang membuat Bapak jadi enjoy, jadi mudah membuat keputusan. Ya, yang pertama kita harus yakin bahwa kita memang berada dalam koridor yang benar. Itu. Jadi kita tenang aja kalau ada apa-apa kalau kita benar, gitu kan? Masalah itu harus pede Pak, bahwa ini benar. Cuma jangan merasa benar sendiri, benar itu harus berdasarkan aturan. Sehingga apapun nanti yang ada gejolak segala macam misalnya, itu sudah sesuai dengan keputusan yang benar. Itu yang membuat kita tenang.
yang pertama. Yang kedua, kita keputusan itu banyak yang mendukung. Makanya jadi kolaborasi penting. Gitu ya. Jangan diputuskan sembunyi-sembunyi lalu kita sembunyi lempar batu sembunyi tanya, ya nanti kita nggak senang, nggak tenang gitu kan. Makanya urusan itu harus banyak yang mendukung supaya kita tenang, banyak yang membackup kan, benar, kemudian juga banyak melibatkan orang lain gitu urusan itu sehingga nyaman bagi kita, gitu ya. Kemudian yang berikutnya apa, kenyamanan hidup ini gitu ya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, itu kata Al-Quran ya kan. Dengan berzikir kepada Allah maka hati akan tenang. Berzikir itu apa? Berzikir itu ingat kepada Allah gitu ya. Ingat kepada Allah itu apa? Salat. Zikir di situ salat. Makanya Nabi ketika punya persoalan-persoalan besar, ini bulan Rajab nih Pak, Nabi apa Pak? Ketika ada persoalan-persoalan besar, ditinggal pamannya, ya, ditinggal istrinya meninggal. Itu kalau dua orang yang membackup beliau, dua-duanya meninggal. Abu Thalib yang membackup dari sisi kekuasaan di Quraisy, istrinya Siti Khadijah yang membackup pendanaan dan sebagainya, kedua-duanya meninggal. Ya, itu persoalan besar. Makanya kata Allah itu kan amul azmi, hari kesedihan ya, diangkatlah oleh Allah Nabi Muhammad itu untuk Isra Mi'raj dan diberi oleh apa? Salat. Gitu. Ini peringatan bagi kita kalau kita ingin tenang ya, dalam memutuskan sesuatu, salatlah ya. Ya, kalau kita diperintahkan kalau ada dua persoalan yang harus kau putuskan, kau harus pilih yang mana nih, minta petunjuk kepada Allah. Ya, dengan salat istikharah. Ya. Allah yang mana yang harus saya pilih ya? Yang ini atau yang ini? Nanti kita minta petunjuk pada Allah. Kalau sudah minta petunjuk pada Allah, lalu kita mendapatkan misalnya petunjuk, tenang hidup ini Pak. Karena kita sudah berzikir kepada Allah. Jangan lupa ada keputusan-keputusan krusial kita harus minta petunjuk pada Allah. Ya kan? Setelah kita konsultasi pada senior, pada atasan, kan gitu ya. Kakak CD, gimana, ke rekan-rekan kepala sekolah yang lebih senior gitu kan, kita minta petunjuk pada Allah ya, sudah itu tenang ya, gitu ya, apa-apa juga sudah membackup udah banyak gitu ya, apalagi ini sudah berdasarkan putusan atas petunjuk Allah ya kan, benar, itu akan menang, tidak boleh sembarangan. Pertemuan hari ini begitu luar biasa itu. Nah, akan saya akhiri dengan ini, waktu ada satu hal yang ingin saya konsultasikan kepada Bapak gitu. Dari semua yang telah disampaikan oleh Bapak tadi dari awal sampai akhir, ini pembelajaran apa yang dapat dipetik oleh Bapak sendiri dan juga nanti kami juga ingin memetik juga gitu, jadi khususnya di dalam itu pengalaman Bapak yang sungguh luar biasa itu, khususnya di dalam mengambil suatu keputusan. Ya, ujian penting itu di bagaimana dia piawai dalam membuat keputusan. Itu ujian penting Pak. Ya, itu penting itu diminta untuk membuat keputusan penting, keputusan strategis. Gitu ya. Makanya yang harus dimiliki oleh pemimpin adalah bagaimana dia punya integritas, punya nilai-nilai keadilan dimiliki untuk memutuskan sesuatu ya. Harus punya keberanian. Pemimpin itu harus berani kalau mulai nggak berani artinya ngambang kan keputusan Pak bagaimana ini kan karena berani ya, harus punya keberanian gitu kan. Makanya seorang pemimpin itu harus punya keberanian ya kan, harus punya integritas ya kan? Harus punya dukungan yang cepat dalam memutuskan. Jangan bertele-tele,
lambat gitu. Ini harus segera diputuskan, gitu ya. Terus juga jangan tiba-tiba itu orang namanya mungkin yang bersiapkan juga ya. Ya apa kita jangan, bukan berarti mau ini, dia sudah mempersiapkan salah moral, salah kan gitu. Mau tiba-tiba orang dipecat besok, memang itu lah stres ya kan. Sebenarnya datang saya ada pendidikan, gitu ya, misalnya kan, itu sudah siapnya sebentar itu bulan depan ada karena ini boleh tiba-tiba ya. Dan saya jauh-jauh hari saya sudah akan memberi kesempatan kepada Makassar untuk magang ya kan, dia mau bersiapkan dari sekarang, tiba-tiba besok mana belum siap ya. Nah, jadi orang pemimpin itu harus bijak juga gitu. Bukan kita mau gimana, tapi ya yang mempersiapkan diri. Orang itu tidak siap semua kan, dia harus nah ini yang bisa dipetik ya pelajaran dari sebagai seorang pemimpin, bagaimana cara memutuskan sesuatu. Jadi harus punya keberanian, harus punya sikap yang adil, yang bijak, kemudian juga nanti melibatkan orang lain. Memang dilema selalu ada kan, apalagi berbenturan kalau buat kepentingan kan, mana dulu ya cari aja yang paling sedikit mudaratnya, yang paling banyak manfaatnya, kita timbang-timbang aja mana yang paling baik kan kadang-kadang dilema itu begitu ya, kayak buah simalkam ya, dimakan mati ibu katanya tidak dimakan mati bapak, dilema aduh gimana ya, cari mana yang kalau gitu harus diputuskan, cari mana yang paling memberi manfaat bagi kita. Jadi pada pertemuan kali ini bagi saya merupakan suatu pengalaman yang luar biasa gitu. Dari waktu kuliah belum pernah mendapatkan seperti itu. Mungkin banyak teori-teori gitu, praktisnya no. Ya, mungkin sedikit banyak saya punya teori tapi praktisnya nggak ada. Nah, baru sekarang ini alhamdulillah, dan saya ucapkan ini Pak banyak terima kasih Bapak, mudah-mudahan ilmu ini banyak manfaatnya bagi saya sebagai calon gubernur, juga nanti imbasnya bagi siswa dan teman-teman sejawat dan orang-orang yang ada di sekitar saya. Ya, saya ucapkan terima kasih Pak. Dan karena kita semua kan pemimpin ya, jangan kira kepala sekolah saja pemimpin itu ya. Bapak juga pemimpin, pemimpin pembelajaran ya, Bapak juga pemimpin di rumah tangga misalnya, di sekolah juga, di MGMP ya, itu lah. Jadi teori yang kayak tadi itu secara pengalaman ya, saya juga tidak berbicara tentang teori kata siapa, tapi pengalaman aja ya kan. Teorinya bisa dibaca sendiri kan, tapi kalau pengalaman kan mungkin tidak ada di buku ya. Sehingga itulah yang harus kita siapkan. Jika nanti Bapak jadi seorang pemimpin, siapa lah harus siap, gitu kan? Memutuskan hal-hal yang sangat strategis itu harus siap, kan? Kita siap Pak jadi sekolah piloting Jabar Masagi itu kan mikir dulu sebelumnya, tiba-tiba jadi kan harus siapkan strateginya ya kan, gimana caranya bentuk pelatih, siapkan apa yang mau kita jual ya kan, tawaran program-program, siapkan kalau wawancara kan begitu. Jadi itu harus diputuskan wawancaranya, cek gimana Mbak, mau nggak ibu ya terserah Anda saja lah semua gimana ya, itu susah ya. Terus tetap jadi enak gitu. Jadi terutama keberanian sekolah kita di kampung ya kan memang bisa, berani aja dulu, main di kota aja nggak berani, nggak bisa. Itu sudah keberanian, jalan aja. Gitu ya, gimana nanti? Gimana? Santai aja gitu. Kalau kita udah punya keberanian, strategi, ya kan, jalani. Udah jadi keputusan dengan mencela misalnya, sudah nggak tahu saudara-saudara itu apa yang lebih susah diikuti kalau begitu, ya kan?
Oke, seneng nih ngikutin. Ya, maju sekalian ya kan dengan kesiapan. Jangan mencela lambat lagi keburu selesai ya kan. Jadi saya berharap nanti kalian belajar juga ya kan, karena ya saya sebagai guru sekolah harus memagangkan bahwa ya sekarang sudah dimagangkan nih jadi guru penggerak ya kan, belajar ya kan, memutuskan sesuatu, belajar ini ya kan, saya juga begitu kan, saya harus memagangkan Pak Kasem ya, harus belajar mereka untuk begini kan, tapi kapan waktunya belajarnya? Ya kan? Hanya teori aja lihat aja, belajar sekali-kali kan gitu Pak. Ya nanti suatu saat mungkin Pak nanti akan diberi kesempatan juga. Coba belajar, jangan berteori aja biar masakan gimana cara saya memutuskan kan gitu ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon maaf mengganggu waktunya, mengganggu aktivitasnya. Iya. Saya ada keperluan dari pendidikan guru penggerak Kabupaten Majalengka untuk menerapkan modul tentang pengambilan keputusan. Jadi saya belajar dari ibu dari sekolah SD Negeri 2 Cinambu 2 ini ya, untuk mengetahui bagaimana ibu sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan, terutama dalam masalah-masalah yang cukup rumit, sebagai kepala sekolah yang memutuskan masalah yang sama-sama benar cukup rumit sekali. Jadi ada 8 pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Ibu. Yang pertama, untuk ini selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, itu kasus yang sama-sama benar, bagaimana dalam mengidentifikasinya? Kalau saya ya selaku kepala sekolah menghadapi kasus tersebut sulit ya, karena kasus tersebut adalah antara benar dengan benar gitu ya Pak ya. Jadi sebetulnya itu kan tidak ada pelanggaran hukum ya, cuma sementara itu tetap bahwa sebagai kepala sekolah harus mengambil sebuah tindakan ya. Sementara yang pertama itu adalah dari kita lihat itu dari manual terlebih dahulu. Kenapa? Gitu ya, karena di manual tersebut bisa mengambil sebuah keputusan yang dihadapkan di antara benar dan salahnya. Ya, ini adalah pelanggaran hukum. Tentunya yang saya ambil adalah yang mengandung nilai kebijakan. Gitu Pak. Iya. Kemudian yang kedua untuk selama ini bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang mengandung 2 kandidat tadi yang sama-sama benarnya itu. Pertama saya ambil terlebih dahulu itu identifikasi permasalahan yang muncul ya. Identifikasi juga. Ya, identifikasi permasalahan yang muncul, kemudian latar belakang seperti apa itu ya. Yang ketiganya adalah risiko apa yang akan terjadi ya. Kemudian yang terakhir kita lihat tadi dampak positifnya maupun negatif kita itu mau bagaimana itu ya, dan akhirnya kita ambil sebuah keputusan yang Jadi kalau banyak dampak positifnya ya itu yang kita
Iya, kita ambil ya dampak positifnya. Ada resiko-resiko yang ada ya sebagai kepala sekolah, resiko yang paling minimal kadang-kadang ya. Iya. Baiklah Bu, kita ke pertanyaan yang selanjutnya yaitu nomor 3. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang sering Ibu lakukan selama ini? Yang tadi udah disampaikan juga ya. Iya. Jadi nggak jauh berbeda tadi dengan pertanyaan yang kedua ya. Jadi langkah yang selanjutnya yang pertama yang tadi sama kita harus mengidentifikasi masalah dulu, lalu menganalisanya ya. Kemudian kita mengumpulkan fakta-faktanya dan bagaimana kita mempertimbangkan dampak positif maupun negatifnya. Dan selanjutnya kita merefleksi keputusan yang kita ambil apakah sudah terikat atau belum itu ya. Jadi pertanyaan ketiga itu nggak jauh berbeda sama yang kedua ya Bapak ya. Iya, ada refleksi. Iya, ada hanya di sini kita menganalisa ya, baru kita merefleksi ya. Iya. Untuk yang keempat untuk barangkali untuk menyingkat waktu gitu, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif oleh Ibu sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan, terutama masalah-masalah yang seperti tadi dilema etika seperti tadi. Ya, tentunya bahwa di dalam menghadapi permasalahan tersebut, saya akan mengadakan musyawarah ya, yang terutama mungkin dari semua guru ya, dengan semua unsur ya, yang jelas karena kan dari guru tersebut, apalagi kan di SD ini kan gurunya hanya guru kelas gitu ya, nggak seperti sekolah lanjutan atas atau sekolah yang lain gitu ya. Jadi saya selaku kepala sekolah yang bisa langsung ya. Jadi di mana kami mengadakan musyawarah bagaimana cara mempertimbangkan segala risiko kemungkinan yang bisa terjadi ya. Mungkin tidak terbayang bagi saya kepala sekolah sendiri ya kalau nggak dibantu oleh rekan-rekan guru ya gitu ya Pak ya. Jadi ada musyawarah untuk melakukan mufakat. Iya, ada mufakat. Sesuatu. Bukan untuk masalah-masalah yang agak rumit kadang-kadang. Iya. Masalah-masalah yang sederhana mungkin Mas. Iya, gitu ya. Emang belum kebayang kalau kita ambil keputusan sendiri ya tanpa ada dukungan dari rekan-rekan guru gitu. Betul. Untuk selanjutnya ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini itu menjadi suatu semacam tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama masalah-masalah yang seperti tadi Bu, sama-sama benar. Tantangannya yang biasa dihadapi oleh Ibu biasanya Iya, tantangannya memang berat sekali ya. Ya itu ya untuk mewujudkan kerjasama ya dengan guru-guru ya, ada pula harus dengan orang tua siswa gitu ya dalam pengambilan sebuah keputusan itu ya. Yang kedua adalah di dalam mengambil keputusan itu harus benar-benar ya berpihak kepada siswa yang paling benar ya, dan harus berlandaskan dengan nilai-nilai dan juga bisa kita pertanggungjawabkan kepada semua pihak. ya pada siswa mah yang tahu barang juga. Iya. Karena tadi dilandasi pada nilai-nilai yang ada yang berlaku juga bisa dipertanggungjawabkan sebagai kepala sekolah.
Iya. cukup rumit gitu ya. Iya jelas itu ya, itu rumit sekali gitu ya kalau kita melihat kondisi seperti gitu ya Pak ya. Harus banyak apa pertimbangan supaya nanti tidak salah dalam mengambil keputusan. Kemudian untuk ini agak cepat saja Bu ya. Ya, tidak terlalu mengganggu pembelajaran. Iya. Dalam pengambilan suatu keputusan, dalam penyelesaian suatu kasus-kasus ini, apakah ada yang diputuskan secara langsung atau ada jadwal tertentu atau waktu-waktu tertentu yang terjadwal gitu, atau secara langsung dalam mengambil keputusan ini? Ya, biasanya yang saya gitu sama rekan-rekan itu kalau mengambil sebuah keputusan itu adalah langsung ya. Karena kenapa gitu? Karena kita nggak dihadapi dengan langsung. Karena kita ambil keputusan secara langsung itu supaya masalah itu lebih ringan ya. Ya dan lagi tidak memerlukan identifikasi dan analisa lagi gitu ya. Yang kedua bahwa kita dalam menganalisanya itu secara mendalam dan memerlukan beberapa pemusyawaratan. Cut dulu, ini susah. Cut dulu. Untuk pertanyaan yang ke-6 ini sih, di dalam penyelesaian suatu kasus, dalam pengambilan suatu keputusan, apakah ada jadwal tertentu atau ditunda dalam waktu-waktu yang lain? Di dalam mengambil sebuah keputusan ini ya saya lakukan itu diambil dengan secara langsung ya. Kenapa gitu ya saya ambil keputusan secara langsung? Karena agar permasalahan ini lebih ringan ya dan tidak lagi memerlukan identifikasi maupun analisa lagi. Karena kita di dalam pemutaran ini otomatis dari semua unsur atau semua di sini ya baik guru ataupun orang tua sudah sepakat ya untuk mengambil suatu keputusan yang tidak kompleks. Jadi untuk mengurangi suatu resiko-resiko dan lain sebagainya atau variabel yang lain, jadi pengambilan keputusan dilakukan secara langsung. Kadang-kadang baru untuk masalah-masalah yang kompleks dianalisa dulu, diidentifikasi tentang bagaimana cara penyelesaian yang paling baik. Untuk selanjutnya begini Bu, adakah faktor-faktor yang selama ini katakanlah mempermudah dalam pengambilan suatu keputusan? Iya, memang untuk mempermudah mengambil keputusan tersebut ya, saya melakukan kolaborasi atau kerjasama solid dari seluruh rekan-rekan guru ya, karena dukungan dari semua pihak yang terkait itu sangat mendukung ya untuk mengambil sebuah keputusan. Di samping itu pula ya kita melihat lagi dari pengalaman, keterampilan, pengetahuan ya yang diperlukan dalam memecahkan sebuah masalah ya itu Kalau sebagai sekolah-sekolah seperti Ibu tentu banyak ya, didukung oleh pengalaman yang panjang iya. Kemudian pengetahuan, kemudian juga tadi
diramu secara kolaborasi, kerjasama itu ya akan mempermudah dalam suatu pengambilan keputusan. Ini barangkali injury tadi. Selanjutnya dari semua hal yang telah disampaikan, barangkali ini pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman-pengalaman ibu sebagai kepala sekolah, terutama dalam pengambilan keputusan. Dari pembelajaran tersebut belajar lebih sering lagi gitu ya, lebih sering lagi gitu mengambil sebuah keputusan yang tepat ya, karena dari pengalaman yang kejadian yang serupa itu ya, jangan sampai lagi. Tapi karena dengan ada kejadian ini kita lebih mengetahui ya Pak, lebih mengetahui ya bagaimana kita mengambil sebuah keputusan yang lebih pas, lebih efektif ya, jangan sampai nanti kita di dalam mengambil sebuah keputusan itu menjadikan bumerang ya, jadi bumerang bagi siswa tersebut gitu ya. Jadi faktor pengalaman yang saya pegang itu lebih penting gitu ya. Kita sendiri, saya juga sebagai pendidik, sebagai kepala sekolah juga harus berhati-hati dalam pengambilan keputusan, karena yang menyangkut siswa, semuanya untuk kepentingan siswa, kemudian juga semuanya kita landasi dengan nilai-nilai, dan semuanya itu harus kita bisa mempertanggungjawabkannya. Sebagai pelayan publik juga bisa kita misalnya pada siapa saja itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya betul. Barangkali itu saja yang wawancara pada kesempatan ini, dan ini sekali lagi mohon maaf ini atas kehadiran saya pada kesempatan ini mengganggu waktu ibu, mengganggu tadi ada mengganggu mungkin kelihatan di sini pas baca Quran dan bagus sekali. Ya mudah-mudahan aja Pak dengan kehadiran Bapak ke sini menjadi motivasi bagi guru-guru yang guru penerang gitu ya. Mak berterima kasih sekali ya, karena ini suatu apa ya, bukan berarti karena suatu kebetulan, suatu kebanggaan. Suatu kebanggaan bagi saya karena Bapak datang ke sini. Ya terima kasih sekali. Mudah-mudahan ya apa yang Bapak sekarang lagi mengambil tugas lebih baik lagi ya. Sebagai